Halo Arif. Halo Bang, Bagaimana kabarnya Arif? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. Ya sehat Bang. Di sini izin abang sebagai peneliti dua dari Fatur. Iya Bang. Eh, apakah Arif bersedia untuk abang wawancarai? Bersedia Bang. Oke, bersedia ya. Pertanyaannya sama yang pernah Fatur tanyakan sebelumnya kepada Arif, yaitu yang pertama aksesibilitas fisik. Ada 2 poin, bangunan dan ruang dan fasilitas kelas. Yaitu apakah Arif merasa bangunan dan ruang di kampus sudah mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra? Bisa dijelaskan? Baik Bang. Di sini Arif merasakan bahwa fasilitas fisik di kampus PLB itu saat sekarang ini sudah bisa Arif akses Bang gitu. Karena sudah eh, banyak dikasih guiding block untuk jalannya terutama Bang. Terus kalau untuk ruang kelasnya tergantung Bang, karena di kelas itu beda-beda Bang tiap ruangannya kita kuliah tuh Bang. Jadi kalau misalnya Arif masuk ke kelas A, nah itu kalau misalnya bangkunya udah tertata rapi, itu Arif bisa ngaksesnya Bang. Tapi kalau misalnya Arif masuk ke kelas B, itu bangkunya tiba-tiba tidak tertata rapi, nah itu Arif agak susah mengaksesnya Bang gitu Bang. Oke. Iya Bang. Terus selanjutnya apakah ada rem atau lift atau tanda arah dengan rel di bangunan kampus? Bagaimana kondisi dan penggunaannya? Nah, sampai saat sekarang ini di kampus PLB itu belum ada lift dan tanda arah atau tulisan braille yang terdapat di simpang atau di gang di perbelokan itu Bang. Karena kalau untuk penggunaannya itu bagi Arif sih sampai sekarang Arif menggunakan tongkat aja Bang kalau untuk berjalan gitu Bang. Oke. Fasilitas kelasnya apakah bagaimana susunan kursi dan meja di kelas? Apakah memudahkan atau menyulitkan Arif? Tergantung Bang. Kalau misalnya bangkunya tuh disusun kayak apa ya, bangku bukan retel Bang, tapi bangkunya tuh disusun seperti baris berpanjang gitu loh Bang. Nah itu tuh Arif bisa mengaksesnya Bang. Tapi kalau misalnya datar itu Arif harus cari-cari Bang, harus pilih kiri kanan Bang. Di situ sih kendalanya Bang, sedikit Bang. Oke. Apakah tersedia komputer dengan screen reader di ruang kelas atau laboratorium? Bagaimana kualitas dan aksesibilitasnya? Kalau sampai saat sekarang ini di kelas atau di laboratorium itu Arif belum ada menemukan komputer dengan menginstal aplikasi screen reader Bang. Karena Arif selama ini kuliah secara mandiri aja Bang, punya HP sendiri, itu bawa tulisan bawa relap sama kertas juga. Nah kalau untuk kualitasnya Arif tidak tahu Bang, karena belum ada. Oke. Iya Bang. Soalnya itu aksesibilitas teknologi ada dua, yaitu perangkat lunak dan akses internet. Yang perangkat lunaknya, apakah perangkat lunak pembaca layar tersedia dan mudah diakses di komputer kampus? Bagaimana pengalaman Arif dalam menggunakannya? Nah sampai saat sekarang ini kalau untuk di kampus itu komputernya belum ada ketemu dengan menggunakan atau menginstal aplikasi screen reader Bang. Jadi kalau untuk pengalaman Arif sendiri itu ya sering bertanya dengan teman-teman aja Bang, kalau untuk untuk materi kuliah gitu kan Bang. Terus terkait dari akses internet, apakah jaringan internet di kampus mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra atau mungkin ada kendala yang Arif hadapi? Kalau untuk jaringan internet sendiri itu sampai sekarang masih terkendala Bang, karena mungkin banyak mahasiswa yang akses jadi jaringannya tidak stabil Bang, karena setiap Arif mengakses internet di kampus itu sering keluar masuk jaringannya Bang. Jadi kalau misalnya Arif lagi baca-baca buku, baca-baca artikel itu terkendala Bang, karena untuk jaringannya belum stabil Bang. Oke. Selanjutnya itu aksesibilitas informasi, ada dua, materi kuliah dan pengumuman dan informasi.
Materi kuliahnya apakah materi kuliah yang tersedia dalam format yang dapat diakses seperti braille atau audio? Bagaimana Arif mendapatkan materi tersebut? Kalau untuk materi kuliah sampai saat sekarang ini itu Arif hanya mendapatkan file PDF di Google Scholar Bang. Kalau untuk di kampus sendiri itu belum ada menyediakan materi kuliah yang berbentuk braille sama buku audio atau buku audio box Bang gitu. Oke, selanjutnya itu pengumuman dan informasi. Bagaimana cara Arif mendapatkan informasi dan pengumuman dari kampus? Apakah tersedia dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra? Kalau untuk informasi sendiri itu dosen sekarang dari dosen atau dari tendik itu mengasih informasi itu lewat file PDF Bang. Jadi alhamdulillahnya Arif punya perangkat sendiri Bang yang udah diinstal aplikasi screen reader Bang. Jadi Arif di situ bisa mengakses informasi di situ Bang. Oke. Terus sebenarnya itu kendala yang dihadapi, mungkin ada 2 poin yang mau tanyakan, kendala fisik dan kendala teknologi. Apakah Arif mengalami hambatan akses fisik di kampus? Bisa dijelaskan kendala-kendala yang mungkin Arif hadapi? Kalau untuk kendalanya itu di bagian jalannya Bang, sebagian besar tuh udah ada guarding blocknya Bang, cuman ada sebagian kecil yang belum Bang gitu. Terus untuk penanda kayak tulisan braille sama guarding block di sebagian kecil itu belum ada Bang gitu. Oke. Ya Bang. Terus kendala teknologinya, apakah Arif menghadapi kesulitan dalam menggunakan teknologi yang ada di kampus? Bisa dijelaskan? Kalau untuk teknologi dari kampus itu sampai sekarang masih belum maksimal lah mengaksesnya Bang, karena teknologi di kampus itu belum kompatibel dengan screen reader yang Arif punya Bang gitu. Terus untuk kayak contohnya e-learning itu kan kadang-kadang masih kurang maksimal itu Bang harus mengaksesnya, karena masih itu screen reader ada itu masih mati-mati terhadap e-learning yang teknologi yang ada di kampus Bang gitu. Oke. Oke Bang. Selanjutnya yang terakhir itu rekomendasi perbaikan. Ada 2 pertanyaan, itu perbaikan fasilitas dan teknologi. Mungkin apa saran dari Arif untuk peningkatan fasilitas fisik di kampus agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra? Nah kalau untuk fasilitas fisik itu Arif cuman sedikit lagi Bang di bagian persimpangan, misalnya ada simpang nih mau menuju ke kelas, nah itu tuh kalau bisa dikasih tulisan braille Bang gitu. Terus guarding blocknya satu lagi Bang. Terus kalau untuk teknologi itu Arif sangat berharap sih untuk bisa dikompatibelkan dengan screen reader yang ada gitu loh Bang. Karena teknologi itu semakin kesini semakin update Bang. Jadi sedangkan untuk screen reader itu harus kita ada juga Bang. Jadi ada kendalanya di situ loh Bang. Oke Bang. Mungkin ini terakhir Arif ya. Iya Bang. Perbaikan teknologinya mungkin apa saran dari Arif untuk peningkatan aksesibilitas teknologi di kampus? Kalau bisa saran Arif itu kampus menyediakan screen reader yang benar-benar kompatibel dengan teknologi yang ada Bang gitu. Oke. Masih ada tambahan lagi Arif? Terus itu lagi Bang, Ya. kalau misalnya ada UTS nih di kampus atau ujian yang berhubungan dengan akademik lah, itu tuh kalau bisa untuk screen readernya tuh Bang, screen readernya itu kalau bisa ya di update juga Bang. Oke, diupdate ya. Diupdate terus kalau bisa kampus menyediakan Bang, kalau bisa ya Bang. Harapan hari Bang. Nah itu Bang. Baik. Ada lagi tambahan Dep? Cukup Bang. Oke, cukup. Mungkin itu dulu kita cukupkan wawancara dari pertanyaan-pertanyaan yang udah mengantarkan tadi.
Mungkin jika ada nanti pertanyaan lain atau pertanyaan tambahan, mungkin kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya untuk kita saling menanyakan mengenai atau pertanyaan atau mungkin yang baru yang ingin bisa mau tanyakan nanti lah. Itu pun mungkin bisa jadi sebagai masukan mungkin untuk kampus ya. Iya bang. Oke. Terima kasih Adit sudah bersedia untuk bang wawancara ya. Sama-sama bang. Oke.